Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya Nanda Ramadan dengan NIM 0437288865. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi 4 saya, yaitu tentang COVID-19 atau coronavirus. Yang saya hormati Ibu Yeti Morelen selaku dosen Bahasa Indonesia dan teman-teman mahasiswa yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmatnya sehingga kita masih bisa mengerjakan tugas ini dengan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena kita telah dibawanya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang saat ini. Coronavirus atau disebut dengan COVID-19 merupakan keluarga besar yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang seperti flu. Banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam seumur hidupnya. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menularkan dengan sangat cepat dalam penyebaran ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah COVID-19 atau virus corona. Makin meluas, di Indonesia pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah penyebabkan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Dan virus ini menyebabkan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus atau COVID-19, memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Tingkat kematian akibat virus corona atau COVID-19, menurut data yang dirilis gugus tugas mendapat percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Meskipun jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyitaan atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 juta jiwa. Penyebab infeksi virus corona yaitu 1. Percikan air liur mengidap atau batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur mengidap virus corona. Yang keempat, tinja atau feses atau jaringan yang terjadi. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi sebelum diketahui secara pasti, namun rata-rata bekerja timbul antara 2-4 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau penyebaran ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Gejala infeksi coronavirus. Virus corona bisa menimbulkan beberapa gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa sering terinfeksi yang terjadi. Berikut ini ciri-ciri awal corona. Yang pertama, hidung beringus. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, batuk.
Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, demam. Yang keenam, merasa tidak enak badan. Yang ketujuh, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti 1. Demam yang menguap cukup tinggi bila pengidap pneumonia. Yang kedua, batuk dengan lendir. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, nyeri dada atau sesak saat pernapasan dan batuk. Infeksi bisa semakin parah bila menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya, orang dengan penyakit jantung atau paru-paru. Orang dengan sistem kekebalan yang lemah seperti bayi dan lansia. Beberapa pengidap COVID-19 juga mengalami gejala yang sebenarnya bersifat ringan. Jadi, selalu waspada jika mengalami gejala yang tidak biasa pada tubuh. Pengobatan infeksi coronavirus. Tak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi coronavirus. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk merendahkan gejala infeksi coronavirus. Contohnya, minum obat dijual untuk mengurangi. Contohnya 1. Minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit, demam, dan batuk. Namun, jangan diberikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan diberikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Yang kedua, gunakan pelembab ruangan atau mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan atau batuk. Yang ketiga, perbanyak istirahat. Yang keempat, perbanyak asupan cairan tubuh. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyediaan layanan kesehatan terdekat. Khusus itu, virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi coronavirus, dokter akan merujuk ke RS rujukan yang telah ditunjukkan oleh Dinkes atau Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melalui yaitu 1. Isolasi, yang kedua serial foto toraksis sesuai indikasi, yang ketiga terapi simptomatik, yang keempat terapi cairan, yang kelima ventilator mekanik bila gagal napas, yang keenam bila ada disertai infeksi bakteri dapat diberikan antibiotik. Pencegahan infeksi coronavirus, satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi coronavirus adalah melalui vaksinasi. Selain itu, beberapa cara yang bisa dilakukan guna mengurangi resiko terjangkit virus tersebut. Yang pertama, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering kita gunakan. Yang kelima, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian, buanglah tisu dan mencuci tangan hingga bersih. Yang keenam, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait coronavirus ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.